Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan kita pada saat ini saya berikan tema yaitu tetap bertekun dalam iman, yang terambil dari kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, kalau kita melihat konteks pembacaan di kitab Ayub, mulai dari pasal yang pertama dikatakan Ayub hidup saleh dan taat setia kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti ketika dia hidup saleh, taat kepada Tuhan, masalah pencobaan itu lalu dari kehidupannya. Tidak. Karena apa yang kita lihat di pembacaan pasal yang pertama, bagaimana Tuhan akhirnya mengizinkan yang namanya persoalan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan keadaan yang kalau dikatakan secara manusia itu menjadi sebuah keadaan yang sangat-sangat buruk, di mana seluruh hartanya itu habis. Dan tidak cukup sampai di situ saja, anaknya pun juga yang 10 itu meninggal. Tidak berhenti di situ saja. Kalau kita melihat di pasal yang kedua ini, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 menjelaskan bagaimana akhirnya iblis diizinkan Tuhan juga untuk semakin mengujinya dengan mengizinkan bara yang terjadi atas tubuh Ayub. Sehingga kalau kita baca di pasal yang kedua, bagaimana penderitaan penyakit itu, sehingga karena penyakit bara yang dialami oleh Ayub, dia menggaruknya dengan kaca, saking sakitnya, dan itu membuat dia merasa lebih baikan ketika dia menggaruk dibandingkan dengan tangan. Karena apa? Kesakitan yang dia alami, persoalan yang dia alami, sehingga istrinya, kalau kita lihat di ayat yang ke-9 dari pasal yang kedua tadi dikatakan, masihkah engkau mau bertekun dalam kesalehanmu? Sudah, kutuki saja Tuhanmu dan matilah. Istrinya sendiri menganggap bahwa itu sesuatu yang sudah tidak ada gunanya, kamu setia lagi sama Tuhan. Nah, disinilah iman dari Ayub diuji dengan persoalan-persoalan yang ada. Makanya kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita pun yang kita jalani, saya katakan memang tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena pada umumnya manusia pasti menginginkan hal-hal yang selalu baik terjadi di dalam kehidupannya. Tapi kalau kita melihat konteks keadaan dari kehidupan kita, bahkan tertulis di dalam Alkitab pun, orang yang saleh taat setia kepada Tuhan pun juga mengalami yang namanya masalah. Tetapi dari persoalan yang dialami tersebut, kita dibawa untuk tetap bertekun di dalam iman. Makanya kalau kita melihat di pasal yang pasal yang kedua ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa Ayub menjawab dengan tegas, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya mau bersyukur di dalam keadaan hal-hal yang baik saja, tapi kalau kita mengalami hal yang buruk kita lupa untuk bersyukur? Padahal firman Tuhan ingatkan kepada kita untuk mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang menjadi keinginan dari Tuhan, menjadi sebuah kerinduan kita di dalam segala hal. Kita belajar untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur kita masih dapat melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika semua yang kita harapkan itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, apakah kita mau menyalahkan orang lain saja, atau kita justru menyalahkan Tuhan? Padahal sudah kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk, tetapi merancangkan hal yang baik, sehingga kita diajar untuk terus di dalam keadaan-keadaan kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dari setiap persoalan-persoalan yang ada, kita dibawa untuk tetap bertekun dalam iman kita, sebab tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya.
Kalau kita melihat nasihat dari Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, itu dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena Tuhan menghendaki agar di dalam keadaan-keadaan kita bertekun di dalam iman kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memimpin kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.